Cahaya Islam di Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi masih terus bersinar menerangi setiap ruang kehidupan masyarakat yang berpegang teguh pada adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah yang tak lekang di panas dan tak lapuk di hujan. Pesantren merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu-Buddha yang sudah mengalami proses islamisasi. Dan perkembangan pesantren di Nusantara telah dimulai sejak abad ke-16. Keberadaan pondok pesantren Nurul Huda di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi yang berdiri sejak tahun 1992 telah menjadi bagian dalam sejarah perkembangan Islam di Provinsi Jambi. Pondok pesantren Nurul Huda berupaya untuk menjadikan akhlak sebagai pondasi utama dalam menanamkan ilmu pendidikan agar para santri menjadi soleh dan soleha, beradab dan bermanfaat bagi masyarakat, agama, dan negara. Mencetak kader ulama dalam intelektual muslim menjadi tujuan utamanya, sehingga tidak heran bila para santri di Ponpes Nurul Huda ini diwajibkan memiliki kemampuan dalam ilmu Al-Quran dan membaca kitab kuning, serta menguasai ilmu kemasyarakatan seperti mengurus jenazah, mengisi majelis taklim, dan menjadi pengurus masjid. Setiap santri yang mondok akan ditempa untuk mandiri dan jauh dari keluarga dengan segala keterbatasan yang ada, dan akan menjadi cerita kehidupan selama menjadi santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan pondok pesantren menjadi media yang sangat penting untuk membentuk generasi Islam yang berkarakter dan memegang teguh nilai tauhid. Untuk mewujudkan hal tersebut, menuntut ilmu tentu menjadi kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap umat muslim, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Ada salah satu mahfuzat yang mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi," yang artinya, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat, yang bermakna bahwa setiap umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu sedari kecil hingga tutup usia. Dalam perjalanan jejak Islam kali ini, saya ingin mengajak pemirsa di rumah untuk melihat bagaimana ikhtiar yang dilakukan oleh santriwan dan santriwati beserta ustadz dan ustazah yang berada di Pondok Pesantren Nurul Huda, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam menyiarkan agama Islam. Seperti apa? Bersama saya, Salsabila Putri, inilah Jejak Islam. Saat ini Pondok Pesantren Nurul Huda, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, telah memiliki jenjang pendidikan yang lengkap, mulai dari TK, SD, MTS, SMK, tahfiz barijazah resmi, madrasah diniyah, dan takmaliyah. Ini adalah setoran hafalan anak-anak SDIT Nurul Huda. Anak-anak SDIT Nurul Huda kami targetkan pembelajaran selama 6 tahun untuk menghafal 6 juz. Tujuannya adalah untuk melatih dan mengenalkan anak-anak kepada Al-Quran sejak dini. Para santri juga dibekali dengan berbagai keterampilan dan keahlian, seperti muhadharah kubroh yang meliputi ceramah, tilawah Al-Quran, menyanyi dan menari, drum band, pencak silat, pramuka, seni musik, multimedia, komputer, hadroh, dan olahraga.
Alhamdulillah dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan yang artinya, aku berlindung padamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ingat, Abah, Gus dan guru-guru semuanya tidak pernah membatasi kreativitas kalian. Apapun kreasi kalian kembangkan. Yang penting masih dalam jalur agama dan jalur tata tertib yang sudah kita sepakati. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika. Pondok pesantren Nurul Huda ini berdiri tahun 1995. Tapi perintisannya dari 1992. Berawal dari keinginan kuat tokoh-tokoh masyarakat di Mandiangin ini ada pondok pesantren. Maka mereka meminta bantuan kepada guru yang dari Singkut. Kebetulan waktu bulan Rojab itu ceramah di Mandiangin. Terus oleh tokoh masyarakat coba carikan guru untuk ke Mandiangin untuk buka pondok pesantren. Itu awalnya. Maka 1992 saya dari pondok pesantren Langitan, Widang Tuban, Jawa Timur dipanggil oleh Romo Yai untuk berangkat ke Mandiangin ini. Tahun 1992. Nurul Huda itu diambil dari nama MTS yang sudah puluhan tahun vakum, mati MTS itu. Berada di tepi sungai Mandiangin situ. Saking lamanya MTS itu, stempel MTS itu berbahasa Arab. Nah, makanya mengambil nama MTS Nurul Huda itu dijadikan nama Pondok Pesantren Nurul Huda kita ini. Secara keseluruhan gurunya itu 36 dan dibagi-bagi tadi. Dari 36 tenaga guru itu sebagian mereka tinggal di dalam pondok. Mengapa? Karena ikut ngurus pondoknya. Jadi mereka bukan cuma menyampaikan ilmu kepada santri, tapi menyertai kehidupan santri. Pesantren kan bukan sekedar taklim, tapi tarbiyah. Yo pendidikan, yo pengajaran. Dan jadi apa yang disampaikan oleh guru-guru di ruangan secara ilmiahnya, maka penerapannya di dalam pondok pesantren ini. Jadi intinya santri Nurul Huda ini ada dua yang harus dia siapkan. Satu, kemampuan secara umum. Artinya setiap santri harus bisa. Yang tadi tagihan masyarakat, baru pengembangan bakat dirinya. Bang, saya ngambil kepada anak-anak ibu. Santri itu nanti balik tidak harus jadi kiai. Tidak harus jadi kiai. Tapi tetap jadi santri. Pedagang yang santri. Politisi yang santri. Berilmu, beramal, berakhlak. Ini yang saya gembleng kepada anak. Hidup kalau ingin
mulia harus punya ilmu. Tapi nggak cukup. Harus diamalkan. Punya ilmu diamal nggak cukup. Ada yang paling tinggi, yaitu berakhlak. Maka kami berharap dan mohon dukungan kepada semuanya, apa yang menjadi keinginan kami, menghantarkan anak-anak kita ini menjadi santri yang berilmu dan beramal dan berakhlak, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, di Pondok Pesantren Nurul Huda, terdapat berbagai macam jenjang pendidikan, mulai dari TKIT, SDIT, MDT, MTS, dan SMK. Untuk saat ini jumlah santri sekitar 300-400 orang, tetapi untuk yang mondok itu yang diwajibkan dari MTS dan SMK. Untuk kegiatan sehari-harinya, full kami adakan di Pondok Pesantren Nurul Huda, mulai dari sholat tahajud, nanti setelah sholat tahajud lanjut dengan zikir, dan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, putra di Masjid Putra, putri di Masjid Putri. Selanjutnya setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan baca kitab atau madrasah diniyah, masuk ke kelas masing-masing sampai sekitar jam 6. Setelah itu anak-anak untuk bersiap-siap ke sekolah, mandi, sarapan, dan lain sebagainya. Dan nanti ketika pas waktu pukul 7:15 itu masuk ke pembelajaran formal. Pembelajaran formal dari pukul 7:15 sampai pukul 12:15. Dilanjutkan setelah itu sholat duhur dan istirahat setelah itu. Lanjut lagi nanti masuk ketika pas sholat asar. Sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar berjamaah dilanjutkan dengan pembelajaran Al-Quran. Di sini menggunakan metode qiraati. Pembelajaran Al-Qurannya menggunakan metode qiraati. Nah, itu dibagi tiap jilid. Nah, jadi tiap jilid per kemampuan siswa. Sampai pada pukul sekitar 5 sore. Dilanjutkan setelah itu ada yang olahraga, ada yang mandi, ada yang istirahat. Dan nantinya ketika pas waktu sekitar setengah jam sebelum sholat maghrib, anak-anak diarahkan untuk ke masjidnya masing-masing, ke musolahnya masing-masing untuk bersiap melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Setelah sholat maghrib dilanjutkan lagi dengan kegiatan yaitu pembelajaran Al-Quran lagi. Jadi pembelajaran Al-Quran dilaksanakan 2 kali, setelah asar dan setelah maghrib. Setelah itu sampai jam 8 malam dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan makan malam. Setelah makan malam diniyah, pembelajaran kitab lagi sampai jam 10. Harapan kami anak-anak yang mondok di Pondok Pesantren Nurul Huda ini, mereka semua bisa menjadi kader ulama dan juga intelektual muslim. Alasan saya masuk Pondok Nurul Huda ialah karena di Pondok Nurul Huda kita bisa belajar ilmu agama dan ilmu-ilmu formal lainnya. Di sini kita bisa belajar kitab kuning, layang sorab, dan bisa belajar ilmu komputer. Saya berharap ketika kami para santri lulus nanti, masyarakat bisa menerima kami dan ilmu-ilmu kami agar kami bisa menerapkannya di lingkungan masyarakat. Seperti ilmu agama kami, memandikan jenazah, menjadi bilal khatib, atau mungkin saja bisa menjadi ustadz besar di daerahnya tersebut, menjadi badan amil zakat. Di SMK Nurul Huda ini mempunyai 3 jurusan. Yang pertama yaitu otomatisasi tata kelola atau OTKP, yang kedua yaitu TKJ, teknik komputer dan jaringan, dan yang ketiga multimedia. Di SMK Nurul Huda ini menggunakan 3 kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum merdeka sesuai dengan anjuran pemerintah. Yang kedua yaitu kurikulum pondok pesantren karena SMK Nurul Huda ada dalam naungan pondok pesantren. Dan yang ketiga kami mengadopsi kurikulum Balai Diklat. Alhamdulillah sudah mendapatkan hasil yang maksimal karena visi misi kami di SMK Nurul Huda yaitu
tidak hanya menciptakan juara kelas, tapi juga menciptakan juara kehidupan. Pertama saya masuk di Pondok Pesantren Nurul Huda, niat saya ingin memperbaiki diri dan memperlurus ilmu agama. Ternyata setelah kami belajar di Pondok Nurul Huda, tidak hanya ilmu agama yang saya dapatkan, tetapi juga ilmu komputer, bisnis, dan teknologi. Kami bisa mengelola data, membuat surat, dan lainnya. Harapan saya, setelah saya keluar dari Pondok Pesantren Nurul Huda, saya dapat mengamalkan ilmu agama yang telah saya pelajari. Bagi teman-teman yang masih di luar, ayo mondok, mondok itu asik. Pesantren pada masa itu sebagian besar mengajarkan kitab Islam klasik dalam fikih, teologi, dan tasawuf, yang kemudian menjadi pusat syiar agama Islam. Keberadaan pesantren dibedakan menjadi dua, yakni pesantren modern dan tradisional. Pondok Pesantren Nurul Huda di Kecamatan Mendiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, merupakan pondok pesantren tradisional yang masih mengajarkan sistem pengajaran tradisional atau sistem sorogan dan bandongan dengan materi pengajaran kitab klasik yang sering disebut dengan kitab kuning. Sementara pesantren modern berupaya untuk mengintegrasikan sistem klasikal dan sekolah ke dalam pesantren. Pengajian kitab kuning tidak lagi berupa sorogan dan bandongan, tetapi berubah menjadi bidang studi yang dipelajari secara individual. Persentuhan dengan berbagai kebudayaan yang sudah mengakar membuat kultur pesantren menjadi beragam dan universal. Etika pesantren menjadi identitas yang khas, hasil dari inkulturasi yang membentuk dasar etika pesantren di Indonesia. Setiap santri di Pondok Pesantren Nurul Huda, Kecamatan Mendiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, selalu berupaya memuliakan ilmu yang menjadi dasar pencarian dan sekaligus menjadi puncak pencapaian santri yang sejati, dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di bumi yang fanah ini. Pemirsa, demikianlah perjalanan jejak Islam kali ini dari Pondok Pesantren Nurul Huda. Semoga ikhtiar yang dilakukan oleh santriwan dan santriwati di sini dapat membentuk generasi Islam yang berkarakter, berwawasan luas, dan berakhlakul karimah. Demikian.